Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Saat ini kami buka hati kami. Biarlah firman-Mu bekerja atas hidup kami Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Hatiku, ku rindu Tuhan menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Roh-Mu berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi saudara, dengan satu kerinduan katakan pujian ini. Seperti rusa rindu sungai, sungai, jiwaku rindu Engkau, rindu Engkau, Kaulah Tuhan. Hati kami rindu Tuhan menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Roh-Ku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku rindu menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya dalam hidup kami. Oh Yesus, 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 Kau berarti, Kau sangat berarti dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Mari sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Mari kita bangkit berdiri saudara. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Oh Kaulah Tuhan, Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Roh-Ku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hati kami rindu, ku rindu menyembah-Mu. Mari saudara sembah Dia, panggil nama Yesus. Yesus,
Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari jemaat panggil nama Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti dalam hidup kami. Kau sangat berarti dalam hidup kami. Makasih. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Mari kamu datang kepada Tuhan. Kamu berseru kepada Tuhan. Yesus, Kau berarti dalam hidup kami. Kau segalanya Tuhan. Makasih Tuhan. Kau segalanya. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kiranya nyanyian ini tidak hanya keluar dari mulut kami, tapi dalam hati kami juga. Engkaulah Yesus, segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang Tuhan sudah izinkan kami. Walaupun di tengah-tengah siraman air hujan selama 2 hari, tapi kami percaya jika kami ada di sini, Engkaulah yang memberikan kesempatan dan kemurahan. Kami mendoakan untuk umat-Mu yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di kota Manado dan sekitar yang mengalami musibah banjir. Tuhan kiranya menolong mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan, memberikan Tuhan segala yang mereka butuhkan, sehingga mereka pun bisa terbuka mata untuk melihat kepada kebesaran-Mu. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam Yesus adalah Allah yang penuh kasih dan rahmat atas kami manusia. Asalkan kami mau datang kepada Tuhan untuk memperbaiki hidup kami dan bertobat berbalik kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Engkau datang di tengah-tengah kami. Engkau urapi kami semua, urapi yang hamba-Mu ini yang firman-Mu yang diberitakan. Biar setiap kata firman menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan hidup kami dan siapkan hati kami mendengar firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita boleh ada hari ini untuk beribadah karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Berbahagia saudara yang menikmati kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Mari hari ini kita mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan dengan tema yang saya sampaikan. Tuhan menghendaki pertobatan. Kenapa Tuhan menghendaki kita umat manusia bertobat? Supaya kita tidak dihukum, supaya kita tidak binasa. Jadi seruan pertobatan atau kehendak Tuhan untuk kita manusia bertobat, itu adalah kehendak Tuhan yang baik, supaya manusia kita ini
tidak binasa dan tidak dihukum. Jadi marilah hari-hari ini kita menyadari bahwa kita perlu bertobat. Banyak hal yang mungkin kita tidak sadari, tapi itu sebetulnya yang Tuhan inginkan kita berubah dan bertobat. Ya, bertobat. Betapa baiknya Tuhan supaya manusia tidak binasa. Dia datang lewat anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Lahir di kandang, ya, besar di dalam kesederhanaan orang tua jasmani, ya. Walaupun dia punya orang tua jasmani, tapi dia bukan lahir oleh darah daging, keinginan manusia, tidak. Ia lahir oleh karena Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam rahim Maria itu. Ya, jadi dia tidak melalui keinginan laki-laki dan perempuan. Dia adalah Allah yang turun ke dunia untuk menyatakan kasih Allah. Betapa besar kasih Allah akan isi dunia, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya, mati di kayu salib itu korban terbesar sepanjang masa. Ya, itu kekayaan gereja. Itu korban Tuhan Yesus, darah daripada Tuhan dan perjanjian Tuhan dengan kita, ya, untuk diselamatkan. Kita akan baca Lukas 5 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, Ya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. ya, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, ya, tetapi orang berdosa, ya. supaya mereka bertobat. Aku datang bukan untuk orang benar. Apakah ada manusia benar? Tidak ada. Alkitab mengatakan tidak seorang pun benar. Semua telah jatuh dalam dosa. Tapi kalau orang merasa dirinya benar, maka Tuhan tidak datang kepada orang yang merasa dirinya benar. Kata Tuhan, aku datang untuk orang yang berdosa, supaya orang berdosa itu bertobat. Ya. Jadi Alkitab mengatakan tidak seorang pun benar. Ya. Di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ya, ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa Semua orang sudah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma ya. karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang sudah berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa, termasuk saya. Ya. Semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kebenaran. Oleh karena itu Yesus datang ke dunia untuk mencari orang yang tidak benar, orang yang berdosa, supaya apa? Bertobat. Jadi Tuhan itu menghendaki pertobatan supaya manusia tidak binasa. Tuhan itu benci dosa, tapi Tuhan mengasihani orang berdosa. Kalau saudara baca Alkitab, berapa banyak orang berdosa, pendosa, pemungut cukai, Sakius, itu terang-terangan orang berdosa. Wanita yang kedapatan berzina di dalam Yohanes 8. Banyak lagi orang-orang berdosa. Tuhan datang kepada mereka supaya apa? Bertobat. Inilah yang disebut anugerah Allah, kasih karunia, kemurahan. Dan hari-hari ini Tuhan ingin kita bertobat.
berbalik dari tingkah laku yang tidak benar. Begitu juga Tuhan mengutus orang-orang utusannya menyerukan suara pertobatan. Kita berada di akhir zaman atau zaman akhir, di mana akhir dari zaman akhir sudah terlalu amat sangat dekat. Ini jam-jam terakhir. Ini merupakan kitab terakhir dari kitab yang ada di dalam saudara, bab yang terakhir. Waktunya sangat singkat. Pakailah waktu ini untuk belajar melihat kekurangan kita, melihat kesalahan kita, melihat apa yang tidak benar, supaya kita perbaiki, bertobat. Kalau tidak, kita pun binasa. Ya, dalam Matius 3 ayat 1 sampai 2. Perhatikan apa yang diserukan oleh utusan yang mendahului Allah. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saya katakan tadi akhir dari zaman akhir, sangat dekat. Dan inilah waktu untuk bertobat. Kalau tidak mau, kapan lagi? Ya, saya percaya di zaman Nuh waktu itu, orang-orang yang tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan dosa, ketika air hujan turun dengan derasnya, air bah menimpa manusia sehingga mereka binasa. Mereka pada waktu itu ingin bertobat, tapi tidak punya kesempatan. Kita ini punya kesempatan, pakai kesempatan itu. Ya, pakai kesempatan itu. Dan itu diserukan Yohanes Pembaptis mendahului Yesus. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Kita baca juga di Matius 4. Kita baca Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Sampai hari ini pun saya dipersiapkan untuk memberitakan pertobatan. Oh, saya sudah Kristen lama. Dulu saya sudah bertobat 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Tapi Tuhan katakan hari ini, jika kau dengar suara Tuhan Allah yang menegur, yang menyatakan salah untuk memperbaiki kelakuan, mari kita bertobat. Banyak orang tidak suka bertobat, tersinggung ketika firman Tuhan menyinggung. Saya percaya kita semua punya kelemahan, kekurangan, harus bertobat dari kelemahan, kekurangan kita. Ya, dalam 7 jemaat kita Wahyu Fis pasal 2 dan pasal 3, 5 jemaat, mayoritas jemaat 5 diminta untuk apa? Bertobat. Loh, 5 dari 7. Hanya 2 yang tidak disuruh bertobat, tapi disuruh kuatkan hati, disuruh teruskan apa yang sudah mereka lakukan. Kita mesti bertobat. Malas ibadah, malas sembahyang, doa, mendirikan mezbah, menyembah, malas membaca Alkitab, malas melangkahkan kaki ke tempat ibadah. Bertobat. Kalau tidak, nanti kita menyesal seperti Esau. Tiap hari cuma berburu, ya. Dia tidak pusing. Apa itu berkat sulung, apa itu hak kesulungan, apa itu. Pokoknya berburu, lapar, isi perutnya diutamakan. Dan hari itu dia gagal, tidak punya apa-apa. Lalu dia pulang,
dengan rasa lapar, dan dia cium bau yang harum, masakan sup kacang merah dari Yakub. Wah, dia bilang, Yakub, kasih dulu sup. Yakub bilang, tidak, ini untuk saya masak susah-susah, ini untuk saya. Yakub, tolonglah, lapar ini kakakmu. Esau. Yakub yang hari-hari duduk di dalam kemah, dia tentu membaca, dia tentu tanya ibunya apa-apa yang Tuhan berkenan dan sebagainya. Ternyata dia tahu bahwa ada hak kesulungan dan ada berkat sulung bagi anak sulung. Lalu Yakub tunggu kesempatan. Begitu dia diminta masakannya, dia jawab apa? Jual dulu hak sulungmu, ganti sup kacang merah. Banyak orang Kristen, dia rela jual hak sulungnya, ganti apa? Makan, minum, pakai, sandang, pangan, papan, uang, harta dunia. Tapi Alkitab mengingatkan kita, kalau kita tidak bertobat, kita jadi seperti Esau, sekalipun mencucurkan air mata, tetapi itu tidak lagi berguna. Hari-hari yang diperhatikan Esau adalah binatang beruang. Dan hari itu Tuhan izinkan dia gagal, dia tidak punya. Pulang lapar, dia minta adiknya, sumpah, aku jual hak sulungku. Salah, jangan menjual apa yang Tuhan telah percayakan, anugerah kemurahannya. Untuk satu hari kelak kita adalah kumpulan meriah anak-anak sulung yang ada di Yerusalem surgawi. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin di dunia hari-hari ini kita sedikit sulit, ekonomi sulit, di dalam masa sulit. Tapi jangan tidak bertekun dengan iman, tidak bertekun dalam pembaharuan, dalam pertobatan, dalam penyucian, pengudusan hidup. Jangan orang ganti tempat kita di sana. Jangan mata kita cuma melihat dunia yang sementara seperti Lot. Cuma lihat kekayaan Sodom. Dia masuk di Sodom dan akhirnya keluar tidak punya apa-apa, nihil. Tuhan menghendaki pertobatan. Ibrani 12 ayat 22 dan 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, Datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, ya, Yerusalem surgawi. itu kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi yang kita belum lihat, tapi ke situ kita akan tuju. Dunia ini akan hilang lenyap. Mau percaya tidak percaya, lenyap dengan segala kekayaan, kemuliaan manusia. Terus, Dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. ya, Dan kepada jemaat anak-anak sulung Ya. yang namanya terdaftar di surga. jemaat anak-anak sulung. Kita ini nanti jadi anak-anak sulung yang namanya ada di surga. Jaga itu. Itu lebih penting dari semua. Ketika saya dilahirkan baru, ini merupakan hanya perkara yang penting dari semua duniawi. Ya, ikatan uang mamon itu kuat. Harga diri, gengsi, ya, kebesaran manusia. Itu membuat manusia sombong dan dibenci Tuhan. Ya. Terus bisa hati-hati saudara. Tuhan boleh memberkati saya banyak, tapi hati saya tetap rendah. Ini semua tidak bisa kita pegang. Mau seberapa kaya,
Mau seberapa tenar, mau seberapa jago kita di dunia, itu cuma sementara, tidak bisa dipegang kuat-kuat terus. Satu hari lepas. Dan itu kebenaran. Saya tidak berbicara dongeng. Kumpulan meriah anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Ya, orang-orang benar. Kita mesti jadi orang Kristen, orang benar, bukan orang tidak benar. Tidak benar perkataannya, tidak benar kelakuannya, tidak benar semua. Penghasilannya pun tidak benar. Ya, saudara, mari kita belajar. Mata kita di sana. Saya selalu mengangkat tangan berdoa kepada Tuhan. Biar semua anak-anak cucu saya menjadi anak sulung kumpulan meriah di sorga bersama kami. Saudara harus kerja. Kalau saudara malas kerja, jangan dikasih makan. Kerja. Tapi bukan ngotot. Itu saja yang diperhatikan. Itu Esau. Madu daging terus diburu sampai nihil, tidak punya apa-apa. Alkitab mengatakan Tuhan memberikan kepada orang yang dikasihinya waktu tidur. Waktu tidur Tuhan percayakan berkat. Jadi kalau waktunya ibadah, mari kita datang. Waktu kemarin hujan, saya bilang Tuhan, tolong semua kita ini yang keras. Saya terus melihat, memantau tempat ibadah, tidak ada air yang tergenang. Puji Tuhan, saya cari tahu jemaat-jemaat, ya kan, kondisi keadaannya baik-baik, puji Tuhan. Ada jemaat juga yang bertanya sama saya, opa baik-baik, sama oma, puji Tuhan, baik-baik. Saya tidak mau berkatakan besok jangan ibadah, pasti hujan. Dan tidak, saya diam, sembahyang. Tapi hati saya rindu bertemu dengan saudara. Ya, jadi perhatikan, anak-anak sulung, orang tua, ayah, ini angkat tanganmu. Papa di sorga, biar saya, istri saya, anak saya, menantu saya, cucu saya ada di Bukit Sion, Yerusalem surgawi, kumpulan meriah anak sulung. Jangan seperti Esau. Ibrani 12 ayat yang ke 15. Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Tolong dibaca. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan menjauhkan diri dari kemurahan Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, Ya. dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau saudara masih diberi nafas, jangan jauh dari kemurahan Tuhan. Jangan ada akar pahit. Pemberontakan terjadi oleh karena akar pahit. Tersinggung. Ya. Ditegur tidak bisa, dinasihati tidak bisa. Itu seperti raja siapa? Herodes yang diingatkan oleh Yohanes Pembaptis yang awal berseru bertobat. Bertobatlah raja, kau tidak layak mengambil istri daripada saudaramu. Tapi akhirnya bayarannya Yohanes Pembaptis, kepalanya dipancung. Ini nabi yang berani ngomong, nabi yang berani berbicara, nabi yang berani menegur untuk hal yang tidak benar.
Tapi kepalanya dipancung, orangnya ada di sorga. Dipancung kepalanya supaya mulutnya tidak bisa ngomong, bertobat. Tapi sampai hari ini seruan pertobatan didengungkan, apalagi di zaman ini. Baca lanjut Ibrani 12 tadi. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Ya, nafsu rendah, cuma ngejar binatang buruan, makan daging. Terus Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. hanya untuk sepiring makan, hak sulung saudara, untuk nafkah hidup hari-hari, hanya untuk mengumpulkan kekayaan yang fana. Saudara mengabaikan hak sulung, berkat sulung. Kejar yang tidak ada apa-apanya, nol. Ya, lanjut. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, Ya, ia ditolak. ya. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak ada kesempatan bagi Esau. Sekarang masih ada. Mari kita jangan tiru Esau. Mari kita bertobat. Jangan cuma daging, kekayaan dunia, kehormatan manusia. Kita tidak mau ditegur oleh firman Tuhan yang memperbaiki hidup. Coba saudara bayangkan 2-3 hari hujan lebat. Itu saja hujan lebat sudah menyengsarakan. Apalagi nanti kalau kita tidak bertobat. Sengsaranya bukan 2-3 hari. Ini hari kan sudah teduh, tidak ada hujan. Tuhan beri kesempatan kita untuk datang ibadah. Apa maksudnya Tuhan kasih teduh? Supaya saudara punya kesempatan dengar firman. Jangan tinggal di rumah. Kecuali aksesnya tidak bisa jalan. Apa boleh buat? Selama masih ada kesempatan datang. Ya. Jangan hak sulung saudara. Seperti Esau. Sekalipun sudah dibaca itu ayat 17. Tolong dibaca Ibrani 12 ayat 17 ini. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, Ya, ia ditolak. tolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak selalu ada kesempatan memperbaiki. Selama ada kesempatan, mari kita melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau hari-hari ini kita merasa kita tidak benar, mari bertobat. Tuhan benci dosa, kelakuan kita tidak benar, tapi Tuhan sayang kepada kita. Tuhan mengasihi kita. Ya, saya harap orang tua mari belajar, suami-suami jadi imam-imam di rumah yang melayani anaknya, istrinya, seperti Nuh. Nuh di tengah-tengah dunia jahat, dia jadi imam, mempersembahkan korban. Ya, bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Anak kita tidak semua benar, tidak semua berkenan, ada yang tidak. Mari kita berdoa untuk mereka, supaya mereka pun bertobat, supaya mereka memperbaiki hidup, supaya semuanya ada di Yerusalem surgawi, kumpulan meriah anak-anak sulung yang apa? Namanya ada di surga. Siapa yang namanya di surga? Yang percaya, bertobat, lahir baru. Orang Kristen perlu lahir baru, bukannya jadi orang Kristen. Agama dipeluk, tapi tidak masuk di surga, celaka sekali. Kekristenan itu bicara lahir baru, perubahan hidup. Dari tidak benar jadi benar, dari benar menjadi kudus. Itu yang Tuhan kehendaki, kekristenan itu. Ya. Nah, 7 jemaat kalau kita baca, 5 jemaat ini mayoritas
ditegur Tuhan. Bertobat, bertobat, bertobat. Wahyu pasal 2 ayat 5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, apa yang kurang dari jemaat Efesus? Mata kasar manusia melihat luar biasa. Efesus ini sudah melakukan begitu banyak hal yang baik. Tapi mata Tuhan tidak bisa dikelabui. Mata Tuhan tidak bisa ditipu. Memang Tuhan menghendaki saya melayani, Tuhan menghendaki saya melakukan pekerjaan baik, tapi Tuhan melihat secara teliti di dalam kehidupan jemaat ini. Apa yang dikerjakan semuanya Tuhan tidak berkenan. Karena mereka melakukannya hanya secara mata kasar dilihat luar biasa. Tetapi hatinya tidak mengasihi Tuhan. Bayangkan, saya sudah berkhotbah, saya sudah melayani, saya sudah apa, tapi Tuhan melihat hati saya. Apakah saya melakukannya dengan kasih? Saudara ke gereja, oke, itu baik daripada tidak. Sudah melayani, itu baik daripada tidak. Tapi apakah hati saudara benar mencintai Tuhan? Bayangkan mata Tuhan menyorot yang tidak dilihat oleh manusia, hati manusia. Wahyu pasal 2 ini jemaat Efesus disuruh bertobat. Tolong dibaca ayat yang kedua. Wahyu pasal 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, Segala pekerjaan, baik jeripayahmu ya, maupun ketekunanmu. ya, Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, ya, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, ya. tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Hati-hati dengan orang yang mengatakan aku pelayan Tuhan, aku hamba Tuhan, aku rasul-rasul, aku nabi-nabi. Ya. Sebab Tuhan melihat apa benar saya, apa benar. Terus Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, ya, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, ya. dan engkau tidak mengenal lelah. Banyak sekali tidak tahu lelah, ini capek, tidak ada dirasakan oleh jemaat Efesus. Terus, Namun demikian, aku mencela engkau. nah, tapi Tuhan melihat di dalam yang tidak dilihat oleh manusia. Apa itu? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang mula-mula. Pertemuan pertama kali dengan Yesus itu lewat Golgota. Saya bertobat. Dan apakah kasih yang seperti itu rasanya luar biasa. Saya melihat orang semua di gereja itu ya pakaian putih semua. Ya, saya melihat begitu kotor saya. Kan itu lagu yang saya suka sekali ketika baru bertobat. Putih dan bersih bagaikan salju. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Itu sudah puluhan tahun, setengah abad. Tetapi waktu saya sekarang ada di sini, mata Tuhan lihat, masih sama atau sudah beda? Manusia boleh menghakimi kita. Manusia boleh menceritakan yang tidak benar tentang kita. Tapi kita tidak bisa mendustai Allah. Allah bisa melihat apa di dalam hati kita, masih mengasihi Tuhan atau tidak. Masih seperti awal, begitu bergairah. Ya. Saya paling doyan nyanyi itu lagu. Putih dan bersih bagaikan salju. Waduh, begitu hancur hati.
Tuhan menyatakan dosa. Setelah setengah abadan lebih, Tuhan mau tahu saya masih takut Tuhan, masih mengasihi Tuhan atau sudah tidak. Ya, saudara disukai Tuhan kalau saudara aktif, seperti aktivitas yang dilakukan oleh jemaat Efesus ini. Tapi Tuhan lihat, kalau orang itu tidak melakukannya, mendasari dengan cinta mula-mula, maka Tuhan bilang bertobatlah, bertobatlah. Lakukanlah seperti dulu kau lakukan waktu mula-mula bertemu Tuhan. Ya, tolong dibaca itu ayat yang kelima, Wahyu 2. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya, Bertobatlah bertobat. dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Start lagi. Masih ada waktu. Dunia belum dihukum. Inilah saat bertobat. Dunia belum dimusnahkan. Oh, dimusnahkan bukan hujan, tidak. Banjir, tidak. Api belerang. Terus, Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, ya, dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. kalau tidak bertobat dari cinta mula-mula, kaki Dian diambil. Gelap. Ya, inilah zaman akhir. Saya selalu mau katakan zaman akhir. Akhir dari akhir zaman hampir. Bab yang terakhir. Pasal yang terakhir dari sebuah kitab. Ini seruan bertobat sampai Tuhan datang. Ini jemaat Efesus yang ditegur. Cinta mula-mula, kasih. Itu yang menjadi pendorong saya berapi-api. Meninggalkan pekerjaan, meninggalkan segala yang kita cintai dulu, kedagingan dan sebagainya, membuat kita ini maju. Tapi Tuhan melihat sekarang setelah setengah abad, banyak orang bersaksi, dulu saya, waktu saya bangun rumah Tuhan itu, cinta bergelori. Sekarang bagaimana? Sekarang tidak lagi bergelori. Ini yang Tuhan tidak inginkan. Sampai masa tua, sampai masa putih rambut, Tuhan mau kita tetap bersemangat melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Rajin beribadah. Di dalam ibadah itu nggak ada yang rugi. Saya mau kasih tahu jemaat ya, kalau saudara rajin ibadah, melayani Tuhan dengan setia, saudara tidak pernah rugi. Ibadah itu keuntungan masa kini sampai masa akan datang. Itu bedanya. Sekarang saya beribadah melayani, untungnya ada sekarang, tapi nanti juga akan untungnya. Upahmu besar di surga. Sekarang jemaat yang kedua, jemaat Pergamus, Wahyu 2 ayat 16. Sebab itu, bertobatlah. Bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, Ya. dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ya, disuruh bertobat. Ya. Karena Tuhan mengatakan ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Ya. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Hati-hati dengan pengajaran Bileam ini apa? Yang dikejar apa? Ya, untung materi. Mas. Raja bilang, aku kasih kamu uang. Aku kasih mas. Aku kasih semua. Kutuki bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang, tidak. Bangsa Israel itu bangsa yang terpilih, tidak boleh dikutuk. Sekalipun bangsa Israel sekarang ini menolak Tuhan,
keras kepala, tidak mau bertobat. Tapi kasih Tuhan itu tidak berubah. Ini umat pilihan. Jangan coba menjamah dia. Allah akan terusik. Tapi ada waktunya bangsa Israel berbalik dan bertobat. Tapi hanya sedikit sekali. Nah, kalau bangsa Israel yang dijanjikan Allah itu dengan perjanjian luar biasa banyaknya. Kita ini sebenarnya siapa, saudara? Kita ini bukan apa-apa. Kita bukan keturunan bangsa Israel asli Yahudi, anak Abraham secara lahiriah, tidak. Karena mereka tolak kepada Tuhan, maka kita ini didatangi. Kita diselamatkan. Kita disebut Israel rohani. Kita punya hak yang sama. Kita boleh memanggil dia Abba, Bapa di surga. Tapi ingat, kalau bangsa Israel itu carang asli dipotong, baru tempatnya itu kita ditempel carang liar ini, ya, dicangkok ke situ. Yang tidak ada harapan kita ini, manusia tidak ada apa-apanya. Kita ditempel di tempatnya Israel. Kita disebut Israel rohani, diangkat menjadi anak angkat, dan kita panggil dia ya Abba, ya Bapa di surga. Lalu kita kemudian tidak benar, maka yang asli saja dipotong begitu mudah, apalagi cuma nempel, cuma tek, jatuh. Mari kita ingat kemurahan Tuhan buat kita. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya menempel terus walaupun cuma tempelan. Saya mutus melayani dengan cinta. Saya tidak mau menerima ajaran yang hanya mengutamakan hasil. Boleh melayani Tuhan, boleh jadi pendeta, boleh jadi apa. Tapi bukan itu nafkah hidup. Fokusnya nafkah hidup. Uang, kekayaan. Cari, kan itu yang Tuhan mau, ya. Sekarang Wahyu 3 ayat 3. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ya. Turutilah itu dan bertobatlah. Bertobat. Ini jemaat Sardis. Ya, ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ya. Inilah firman dia. Ini malaikat itu penjaganya, pelayannya, yang melayani. Ini bagaikan gembala-gembala dari jemaat-jemaat. Ya. Jemaat Sardis ini jemaat besar, punya nama, dikenal jemaat Sardis. Ada jemaat yang besar, ada jemaat yang kecil. Terus yang memiliki ketujuh roh Allah dan ya, ketujuh bintang itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu apa yang Sardis kerjakan. Terus engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Orang luar bilang hebat ini. Belum lagi present worship, pujian penyembahannya. Belum lagi ramenya, begitu banyaknya orang. Maju ini. Tidak seperti itu. Aduh, orangnya, apanya, pelayanannya, musiknya tidak bagus. Yang Tuhan inginkan kita bagus di hadapan Tuhan. Orang Kristen itu bagus di hadapan Tuhan. Pelayan Tuhan itu bagus di hadapan Tuhan, bukan hadapan manusia. Dipuji manusia, tidak dipuji Allah untuk apa? Gitu. Sudah mau dipuji Tuhan atau dipuji manusia? Lanjut dibaca. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Ya. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya, terus. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ya. Turutilah itu dan bertobatlah. Bertobat. Jadi Tuhan mau kita bertobat.
Tobat itu artinya berbalik dari langkah yang salah, dari yang kurang benar kepada yang benar. Bertobat. Bertobat. Dulu jalan utara, sekarang jalan ke selatan. Itu bertobat. Terus, Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, ya, aku akan datang seperti pencuri, ya. dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tuhan datang tiba-tiba. Seperti apa? Pencuri. Di waktu kita tidak berjaga. Di waktu orang Kristen itu tidur. Orang Kristen tidur itu tidak tahu apa-apa, saudara. Nyawa kita di tangan Tuhan, nasib kita di tangan Tuhan. Baik hidup maupun mati, baik bangun maupun tidur, kita harus ada dengan Tuhan. Dan itu dirikan mezbah. Kalau saudara mau tidur, datang pada Tuhan. Tuhan, bersihkan aku, akui apa yang salah, dan serahkan hidupmu, tubuh, jiwa, dan rohmu. Ada orang tidur tak bangun-bangun lagi. Saudara punya kekayaan banyak, kalau tidur, punya siapa? Ayo, punya siapa? Saya punya kedudukan tinggi, tapi waktu tidur punya siapa? Karena itu kita jangan sombong, jangan tinggi hati. Ya, Tuhan boleh memberkati saya apa saja, tapi tidak boleh sombong. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Lanjut dibaca. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ya, Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, ya, karena mereka adalah layak untuk itu. ya, layak untuk itu. Di sedikit orang, kata Alkitab, beberapa orang yang berjalan dalam pakaian suci, pakaian putih, tidak noda. Yang lain itu noda. Jadi jangan saudara terkagum-kagum kalau waduh, wah, gitu. Jangan ya. Bukan yang dipandang manusia, itu dipandang Allah. Tidak. Manusia memandang sebelah luar, Allah memandang sebelah dalam, itu hati. Kelakuan hidup saya, kelakuan hidup saudara di matanya Tuhan. Ya, perhatikan dengan baik-baik. Sedikit saja beberapa orang tidak mencemarkan, artinya mereka tidak kudus lagi. Berita pengudusan harus ada dalam gereja Tuhan. Sebab tanpa kekudusan, Alkitab mengatakan tidak bisa seorang pun memandang Allah kalau tidak hidup kudus. Tidak hidup benar dan kudus, kita tidak bisa melihat Allah nanti. Sebagian besar jemaat Sardis ini tidak kudus. Dan Allah melihat itu. Cemar pakaiannya. Tapi Tuhan kasih kesempatan bertobat, ganti pakaian putih itu. Jaga dibasuh dengan darah perjanjian. Sampai hari ini kuasa darah Yesus masih berlaku. Ketika kita salah, cepat-cepat datang pada Tuhan. Ampuni saya Tuhan, kuduskan saya. Tapi ada waktunya. Itu tidak lagi bisa apa-apa. Manfaatkan sekarang. Darahnya Tuhan Yesus. Darah perjanjian. Akui semua yang salah, yang kurang. Ini waktunya bertobat. Saya sangat percaya Yesus segera datang pada kali kedua. Jaga ini pakaian putih. Jaga supaya nama kita tetap ada di dalam kitab Al-Hayat. Baca itu. Ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aku tidak menghapus namanya dari kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Saudara,
harus yakin bahwa nama saudara sudah dicatat di sana. Saya orang Kristen, tapi belum lahir baru. Namamu tidak disurat di sana. Orang Kristen harus lahir baru, bertobat, dibenarkan, disucikan, baru namamu disuratkan di dalam kitab kehidupan. Pastikan itu tidak dihapus. Kita perlu dengar firman yang menguduskan kita. Kita perlu dengar firman yang membenarkan kita. Kita perlu dengar firman yang menyatakan salah, memperbaiki kelakuan kita, supaya nama kita ada tetap di sana. Jangan tersinggung, jangan berontak, jangan marah kalau ditegur. Terus, Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku ya, dan di hadapan para malaikat. ya, siapa bertelinga? Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu 2 ayat 21 dan 22. Perhatikan baik-baik. Jadi orang Kristenan. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Tidak mau bertobat. Tuhan itu kasih kesempatan bertobat. Ini dekat datangnya dia kedua kali, Tuhan memberi kesempatan bertobat. Tapi ada yang tidak mau bertobat. Terus, Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. ya, Dan mereka yang berbuat zina dengan dia Ya. akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. ya, Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. ya. Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Siapa yang ku kasih, itu kutegur. Jangan tersinggung, saudara. Di zaman Nuh, serta di zaman Nuh, dikasih tahu sama Nuh, bertobat, bertobat. Nanti Tuhan akan menghukum kita dengan air bah. Apa itu air bah? Apa itu hujan? Memang waktu itu udah heran karena belum pernah lihat hujan. Sama sekarang, dunia akan bumi hanguskan dengan belerang api. Oh, nggak percaya. Ya, zaman Nuh juga begitu. Nuh berkhotbah, bertobat, Tuhan akan buat kita mati kalau tidak bertobat dengan air bah. Nuh, kamu sudah senewen, sudah miring. Diejek-ejek Nuh. Nuh bikin bahtera di gunung. Wah, sudah betul-betul miring ini. Ya. Tapi akhirnya apa? Ketika hujan mulai turun, waduh, ini hujan namanya, enaknya ini hujan, ya enak ya. Ternyata ini hujan, bentuknya hujan, waduh. Anak-anak bermain-bermain. Tapi sebelum hujan turun, Nuh sudah berkuar-kuar, bertobat, bertobat, bertobat. Mereka ketawain Nuh. Sekarang waktu hujan turun, bahtera besar itu yang di gunung sudah mulai kena air. Pintunya sudah ditutup oleh Tuhan. Mereka kata-kata, Nuh, ini kan besan. Ini besanmu, ini iparmu. Dikatakan kepada anaknya Nuh. Tapi Nuh bilang, buat. Tahu artinya buat? Aku tidak bisa apa-apa. Karena yang kunci pintu bukan saya, kata Nuh. Tuhan menutup pintu bahtera. Akhirnya semua mati oleh air hujan lebat. Sekarang tidaklah membanjirkan, tapi nanti api, bukan air bah. Manusia tidak lagi air bah karena Nuh mempersembahkan di mezbah korban bakaran. Tuhan menghirup, waduh, harum. Aku tidak menghukum manusia. Jadi kalau manusia sampai dihukum nanti, itu manusia itu yang salah, bukan Tuhan. Tuhan bilang aku tidak menghukum. Tapi manusia suka dihukum.
Siapa manusia yang suka dihukum? Tidak mau bertobat. Ya. Kejadian 6 ayat 5, 6 dan 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, Ya. dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, Ya. maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Loh, Tuhan pilu melihat kelakuan manusia. Kawin cerai, kumpul kebo, samliven. Sekarang ini lagi lebih jahat. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Betapa jahatnya manusia. Manusia uang dikejar. Biarpun tidak halal, uang. Ya, kekayaan, nama-nama tenar. Terus baca. Berfirmanlah Tuhan, Ya. aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, Ya. baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Ya. Sebab aku menyesal Ya. bahwa aku telah menjadikan manusia. Ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan. Nah, tapi Nuh ini, mari kita jadi seperti Nuh, mendapat kasih karunia. Karena sekalipun semua orang berbuat jahat, Nuh tetap benar di mata Tuhan. Sekalipun dikelilingin saudara. Tapi kalau saudara lihat orang jahat tidak benar, bersaksi, menangkan dia. Itu zaman dulu. Nanti zaman akhir apa? Api. Mau lari kemana? Api belerang. Itu zaman itu masih ada 10 hari. Wah, tidak tahu berenang. Timbul tenggelam di air. Saya bisa bayangkan 20 hari saya mati lemas. Tapi nanti kalau saudara orang itu diizinkan masih ada hidup, belerang api di Sodom. Mana bisa? Ini pendeta ini dongeng. Tidak dongeng, kata Petrus. Ini cerita Alkitab bukan dongeng, satu kebenaran. Ya. Coba kalau saudara bilang saya dongeng, cerita ini tidak betul, Alkitab ini cerita betul. Coba saudara pergi gali kubur dari keluargamu. Apa yang kau temukan? Tulang dan gonggokan tanah. Nah, itu kan firman Tuhan. Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah itu, maka engkau akan susah payah cari nafkah. Makanya laki-laki itu bersusah payah cari nafkah. Tapi engkau akan kembali ke tanah. Dari debu kembali kepada debu. Coba lihat. Kumpalan daging ganteng, gagah, cakep, cantik. Maksudnya kemana? Debu. Ini habis. Pipinya waduh, lesung pipi. Matanya luar biasa. Tapi apa jadinya nanti? Saya buka kuburan kali tengkorak, mata bolong. Mana kecantikan? Mana gagahnya? Gak ada. Apa kata Alkitab kejadian pasal itu waktu manusia jatuh? Kamu susah payah mencari nafkah seumur hidupmu dan kembali ke tanah. Bisa dibuktikan? Bisa. Ini Alkitab tidak bohong. Ini Alkitab suatu kebenaran. Saya harus belajar baca. Suka belajar mendengarkan. Hawa, karena engkau makan buah yang dilarang, maka engkau akan susah payah waktu mengandung dan akan melahirkan dengan sakit. Tanya sama perempuan-perempuan.
Waktu mengandung susah payah enggak? Waktu melahirkan sakit tidak? Adakah seorang perempuan melahirkan ketawa? Ketawa sambil keluar anaknya? Tidak ada. Saya sudah menyaksikan dokter pun di atas meja, di atas tempat tidurnya saya datang doakan. Apa yang diserukan? Aduh, aduh. Dokter ini, saya menyaksikan. Saya di samping tempat tidur. Saya lagi doakan supaya melahirkan. Apa yang kata Alkitab? Mengandung susah payah, melahirkan kesakitan. Makanya anak-anak dituntut apa? Hormati ayah ibumu supaya panjang umurmu dan bahagia hidupmu. Ini suatu perintah penting. Tidak ada ayat menekankan. Ini suatu perintah penting pada saat Tuhan mengajarkan anak-anak hormat dan patuh pada orang tua. Sampai orang tua yang tidak beriman, sampai orang tua yang mengajar salah, sampai orang tua yang tidak benar, saudara hormat tetap. Tapi tidak usah mentaati kalau dilarang, ke gereja dilarang ini, jangan. Tapi hormat ke orang tua saya. Orang pertama waktu saya bikin KKR tahun berapa itu? 92 barangkali. Saya diundang bikin di Bitung di Manado. Di Bitung ini. Saya khotbah. Papa saya hadir. Papaku hadir. Orang pertama maju ke depan. Papa saya menangis. Ayah kandung saya. Dia datang sujud di altar depan pada Tuhan. Habis dengar khotbah. Sesudah itu dia ajar saya. John, kamu khotbah bagus, tapi tidak boleh gaya begini, tidak boleh gaya begitu, kayak orang sombong ya. Ya Pak. Terima kasih nasihatnya. Ayah saya sudah jadi debu tanah. Dia sudah di sorga. Tapi petuahan nasihatnya saya hormati. Dan saya taati. Anak-anak, hormati ayah ibumu. Panjang umur di bumi. Bahagia hidupmu. Dan tidak hormat sama orang tua. Itu perintah penting. Ya. Nuh itu dipakai memberitakan firman Tuhan. Tapi orang tidak mau bertobat. Sampai hujan turun. 1 tahun nanti. Ya. Tuhan tetap sabar tunggu kita. Sampai semua bertobat. Tapi kalau tidak sabar lagi, tunggu waktunya. Api dan belerang. Kita baca itu ya dengan cepat. 2 Petrus 3 ayat 6 dan 7. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dipusnahkan oleh air bah. Ya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api Ya. dan disimpan untuk hari penghakiman Ya. dan kebinasaan orang-orang fasik. Nanti ya akan dunia ini dibakar habis dengan api. Saudara boleh tidak percaya. Waktu Nuh bilang sama orang-orang, akan ada air bah, akan ada hujan. Oh, tidak percaya. Sekarang saya beritakan bahwa nanti dunia akan dihanguskan dengan api dan belerang. Oh, tidak percaya. Tidur aja, aduh. Enak-enak tidur hujan dingin-dingin, lebih baik tidur, tidak usah ke tempat ibadah. Rugi saudara, rugi. Ya. Ayat 14 dan 15 dari 2 Petrus 3. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha berusaha
supaya kamu kedapatan tak bercacat, Tidak ada cacat pada waktu Tuhan datang. tak bernoda Ya. di hadapannya, Ya. dalam perdamaian dengan Dia. Hidup dengan damai dengan Tuhan. Terus Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Tuhanku belum datang, dunia belum diselesaikan. Itu sabarnya Tuhan, panjang sabarnya Tuhan, supaya orang semua tidak binasa. Begitu baiknya Tuhan. Terpujilah Yesus, satu-satunya Allah yang saya sembah dan saudara sembah. Sabar. Ya, waktu itu orang diancam hujan. Hujan apa? Hujan air. Loh, hujan air. Hujan air tidak bisa bertobat. Waktu mau bertobat, sudah tidak kesempatan bertobat. Sudah melihat air betul-betul. Tuhan, Nuh khotbah terus, hujan, air, diketawai. Setelah mereka semuanya kelap dengan air, baru mau bertobat, terlambat. Tapi nanti saudara, waktu datang, orang tidak mau bertobat lagi. Saya mau kunci dengan ayat ini. Wahyu pasal 16 ayat 8 dan 9. Tidak mau bertobat, tidak akan bisa lagi bertobat. Walaupun mau bertobat, memang tidak mau bertobat. Ya. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, Ya. dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Ya. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, Ya. dan mereka menghujat nama Allah. Doa sudah dikasih api belerang menghujat, tidak mau bertobat. Coba bayangkan. Jadi sekarang ada waktu bertobat. Mari kita bertobat. Nanti tidak ada lagi kesempatan bertobat. Dan manusia saat itu pun tidak mau bertobat. Manusia yang ketinggalan untuk dihukum. Terus Yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, Ya. dan mereka tidak bertobat Tidak untuk bertobat. memuliakan Dia. ayat 20 dan 21. Dan semua pulau hilang lenyap, Ya. dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ya. Dan hujan es besar seberat 100 pon. Hujan bukan air, es besar. Berapa pon? Seberat 100 pon. 100 pon. Berapa kilo? Berapa kilo? 1 kilo berapa pon? 50 kilo. 100 pon itu 50 kilo. Par. Kena es, hujan es batu, plak, tidak mau bertobat. Menghujat. Nanti manusia tidak akan bisa mau bertobat lagi. Sekarang ada waktu, mari lembutkan hati. Tuhan panggil kita. Lembutkan hati, bertobat. Apa yang kurang pada kita. Malas ke gereja, malas ibadah, malas melayani, malas bersaksi. Tidak ingin menyelamatkan orang-orang, biar aja mereka. Mari kita jadi seperti Nuh, memberitakan pertobatan. Nanti orang dikasih hujan apa? Es seberat apa? 100 pon. Bukan hujan air, hujan es batu, es balok, par. So, kena es itu pasti kurang ajar ini Tuhan. Wah, manusia mau bertobat. Sekarang ini saudara menangis. Saudara akan tersenyum nanti di Yerusalem surgawi. Tuhan menghendaki kita bertobat. Yang sudah tidak mengasihi Tuhan, bertobat. Baharui hidup. Siapa yang mau baharui hidupnya? Tolong angkat tangan. Aku mau baharui hidup. Tolong angkat tangan. Aku mau dikuduskan. Kalau tidak sekarang, kapan? Mari kita menyembah Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Datang. Ini bukan dongeng. Ini cerita yang sangat benar yang kita baca, dan itu akan terjadi nanti.
manusia yang ketinggalan. Tapi kita mau jadi manusia yang sebelum malapetaka itu Tuhan sudah lindungi kita, angkat kita di tempat yang sama, yang bagus. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan mau kita bertobat. Orang kikir itu Alkitab berkata tidak masuk dalam kerajaan surga. Kikir. Kikir. Masuk gampang, keluar susah. Semua ada di Alkitab. Ya, bertobat dan terus dibaharui. Coba saudara renungkan firman. Coba saudara periksa diri saudara. Periksa. Tuhan, saya mau bertobat. Semua yang saya kerjakan manusia saya yang seringkali bersungut. Kita ada mau di Yerusalem baru nanti, bukan dunia. Waktu ini waktu bertobat, kesempatan jadi baik. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Ini hidup saya. Persembahkan pada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu Tuhan. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, ini hidup saya pakai. Saudara mesti menangkan jiwa, menangkan keluarga. Masa kita mau lihat keluarga kita dibakar? Nuh menyelamatkan anaknya, menantunya, istrinya. Masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Pakailah hidup saya Tuhan, seluruh hidupku. Bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu.
Siapa yang merindukan dipakai Tuhan, mentobatkan keluarga, mentobatkan banyak. Katakan sama Tuhan, angkat tanganmu, katakan, Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau mentobatkan suami saya, istri saya, anak saya, supaya mereka jangan ditinggal dan ditimpa es. Hujan es, bukan hujan air. 11 berat, tidak mau bertobat. Sekarang bertobat. Tuhan lihat setiap tangan yang diangkat. Mereka mau bertobat, mereka mau menangkan jiwa, mereka mau menangkan keluarganya, mereka mau melayani Tuhan. Dan dibayangkan dunia nanti, sedang berapa hari ini air hujan saja sudah menyusahkan, apalagi nanti saudara, api belerang, hujan es. Bukan hujan air, hujan es balok. Kenapa dikatakan Alkitab tidak ada yang salah? Terima kasih Yesus. Tuhan ingatkan kami, Tuhan sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Jangan berontak. Jangan melawan Tuhan. Kalau kita diajar, dinasihati, rendahkan hati, turun ke bawah, tunduk. Ini aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan sama Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Persembahkan pada Tuhan. Serahkan pada Jangan cuma kejar dunia. segala Dunia yang akan hancur. citaku, Masa depanku menjadi milikmu. menjadi milikmu. Jadikan kami terang Jadikan kami terangmu di tengah dunia yang gelap sekarang. di tengah Kegelapan dunia membawa bangsa-bangsa memenuhi tempat yang kosong. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. sampai bumi Penuh kemuliaan sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berita pertobatan sampai hari ini menjadi berita yang diinginkan Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada pertobatan. Sebab Tuhan tidak keinginan seorang pun binasa, supaya semua orang diselamatkan dari api. Nah, hari ini jika kami dengar suara-Mu Tuhan, kami tidak mau mengeraskan hati. Kami mau bertobat.
Kami mau rendah hati mengakui kesalahan kami. Kami mau bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang direncanakan untuk diselamatkan Tuhan. Menjadi anak-anak sulung yang nama kami ada di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah. Mari kita katakan, Tuhan, inilah hidup. Angkat tangan. Ini hidup saya Tuhan. Serahkan padamu. Serahkan padamu Oh, bangsa-bangsa, segala cita-citaku, masa depanku, langit dan bumi yang baru. menjadi milikmu. Terima kasih Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. di tengah Kegelapan dunia. membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Kerinduanku, amin. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Mari angkat tangan dua-duanya dan terimalah berkat. Terima berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Dia datang kembali. Kita diberkati untuk menjadi berkat, dan terimalah berkat itu dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin, amin.